pada saat kita mendapati apa yang kita lakukan tiba-tiba kejadian hal-hal yang kita tidak inginkan, jangan lari, jangan kabur, jangan ngindar, jangan belok ke belakang, temui, pantaskan diri untuk mencarikan solusi. Jadi tidak mungkin tidak ada kejadian dari sebuah aktivitas, dari sebuah kreativitas, dari sebuah inspirasi, pasti ada sesuatu yang terjadi. Entah itu terjadi dalam bentuk positif, negatif, menyenangkan, atau tidak menyenangkan. Yang paling penting, begitu ada kejadian, begitu ada tragedi, begitu ada insiden, temui, bukan lari dari kenyataan. Gak apa-apa, lanjut aja. Nanti dikoreksi. Gak apa-apa, terusin. Nanti diretur. Ingat, sesuatu yang menjadi pembelajaran jangan kita hambat dari siapapun juga. Kita akan ungkap di tema tidak takut salah. Assalamualaikum, bismillah. Tidak takut salah kali ini memberikan kesempatan pada kita, memberikan arti dan warna di mana setiap kita kalau terjadi dan kalau mengalami kesalahan, dari situ sebenarnya kita bisa tahu kebenaran. Dari situ sebenarnya kita tahu kepastian. Dari situ sebenarnya kita tahu yang benar, yang pasti, yang wajar, yang layak, dan yang pantas untuk dilaksanakan. Maka jangan takut salah menjadi penekanan di mana kita melakukan untuk senantiasa mencapai kebenaran. Tapi kalau salah, jangan takut, karena pasti ada yang mengoreksi. Kalau salah, jangan takut, pasti ada yang membantu membenarkan. Kalau salah, jangan takut, dari sana kita tahu mana yang selayaknya menjadi kebenaran dari sebuah kesalahan yang kita lakukan. Yang pertama, mulailah dengan melakukan. Dari mulai melakukan akan terjadi koreksi. Dari mulai melakukan akan terjadi interupsi. Dari mulai melakukan akan ketahuan tuh bahwa yang kita lakukan keliru, salah, benar, tidak layak, tidak pantas, dan sebagainya. Kalau seandainya tidak pernah melakukan, semua itu nggak akan terjadi. Jadi kalau ada bilang, nih kayak saya nih nggak pernah salah. Emang melakukan? Enggak. Ya itu sama juga bohong. Saya salah, tapi saya melakukan. Kadar kesalahannya kita takar, jangan sampai melampaui dari kadar yang sebaiknya, sewajarnya, dan melampaui kadar yang mengkhawatirkan dari sebuah kancah usaha dan bisnis, bos atau pimpinan atau tempat kita bekerja. Jadi mulailah melakukan untuk tidak memastikan bahwa melakukan itu untuk mencapai sebuah kesalahan, tapi melakukan untuk mencapai sebuah titik yang bernama kebenaran. Di tengah jalan terjadi kekeliruan dan kesalahan, tugas di sekitar dan tugas pimpinan serta tugas kami untuk meluruskan menjadi sebuah kebenaran dari kesalahan yang dilakukannya. Yang kedua, temui apa yang terjadi. Artinya, pada saat kita mendapati apa yang kita lakukan tiba-tiba kejadian hal-hal yang kita tidak inginkan, jangan lari, jangan kabur, jangan ngindar, jangan belok ke belakang, temui, pantaskan diri untuk mencarikan solusi. Jadi tidak mungkin tidak ada kejadian dari sebuah aktivitas, dari sebuah kreativitas, dari sebuah inspirasi, pasti ada sesuatu yang terjadi. Entah itu terjadi dalam bentuk positif, negatif, menyenangkan, atau tidak menyenangkan. Yang paling penting, begitu ada kejadian, begitu ada tragedi, begitu ada insiden, temui, bukan lari dari kenyataan. Yang ketiga, terima masukan. Terlalu banyak di sekitar kita yang interupsi, yang saran, yang kasih masukan. Dengan bijak kita terima, dengan bijak kita inventarisir, dengan bijak kita amati dan tiru. Kalau memang itu benar, kita lakoni. Kalau tidak, inventarisir aja. Tapi jangan ditolak mentah-mentah. Sekadar untuk mengiyakan atau menampung, nggak ada salahnya. Jadi jangan lupa untuk tetap terima masukan dalam kondisi tidak melakukan kesalahan. Yang keempat, mencoba untuk berbenah diri. Kenapa harus berbenah diri? Dari hari ke hari dituntut keberadaan kita untuk lebih punya sesuatu yang bernilai lebih dari hari sebelumnya. Seperti di tema sebelumnya saya bilang, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Maka mencoba untuk tetap berbenah diri,
menjadi penekanan di mana kita punya arti, di mana kita punya tujuan yang jelas, di mana kita punya harapan yang harus kita capai. Makanya berbenah diri harus tetap dilakukan, harus selalu dilakukan. Dari berbenah diri, insya Allah ada sesuatu yang punya arti, punya nilai, punya sesuatu yang dibanggakan. Karena pada saat berbenah diri, kelihatan tuh kita punya potensi. Dari saat kita melakukan pembenahan diri, kelihatan kita punya kelalaian, keteledoran, atau segala sesuatu yang sebenarnya bisa kita cegah dari awal. Pada saat memang pembenahan diri secara rutin dilakukan dan dilaksanakan. Yang kelima, tingkatkan aksi. Sesudah melakukan pembenahan diri, aksi yang tadi sempat terhenti atau sempat diam-diam saja di tempatnya ditingkatkan. Bukan cuma sekedar dijalani. Habis dijalani, tingkatkan. Jalani, tingkatkan, evaluasi, dan terus lakukan yang terbaik dari setiap aksi yang pernah dihentikan cuma dalam rangka kita sedang membenahi diri. Lanjutkan aksi dan tingkatkan mutu aksi tersebut. Yang terakhir, lagi-lagi bukan terakhir di setiap uraian, tapi di setiap tema. Ada yang terakhir, namanya nomor 6, luruskan niat. Karena sebagian kita niatnya suka belok. Hari pertama udah benar, hari kedua benar. Datang hari ke-7, niatnya belok. Datang hari ke-8, niatnya menurun. Datang hari ke-9, niatnya mati suri dan sebagainya. Luruskan niat harus tetap dijaga, biar segala sesuatu yang kita canangkan, yang kita cita-citakan, yang kita targetkan, yang kita harapkan, menjadi sesuatu yang bisa kita wujudkan. Ingat, seperti biasa, di akhir saya akan tanya buat kita semua, niat seperti apa yang harus tetap diluruskan dan harus tetap dipertahankan. Karena niat banyak ya. Nah, niat seperti apa nih di episode kali ini? Jangan lupa like, subscribe, dan tularkan jika itu memang sesuatu yang terbaik untuk kita tularkan. Jangan lupa isi kolom komentar, diskusi dan sebagainya ya di kolom komentar kami. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti. Yuk bantu yatim beli kopi. Insya Allah 30% dari laba bersih akan kami salurkan pada yatim, fakir, difabel dari kalangan tidak mampu, Palestina, dan penderita kanker.